Shalom, salam bagi kita semua. Pada saat ini saya rindu membagikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika kita sedang dalam masa yang baik-baik, ataupun ketika kita sedang dalam masa pergumulan. Saya juga bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membagikan kepada kita semua pengalaman saya atas jawaban doa yang Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ketika memang benar pada saat itu, di titik di mana saya tidak tahu lagi meminta pertolongan kepada siapa, tetapi hanya kepada Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Moses Sarjono, saya berasal dari Surabaya, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di perkuliahan, tepatnya di Bandung. Dan kesaksian atau pengalaman ini, saya akan ceritakan kepada kita semua apa yang terjadi di masa awal perkuliahan saya di semester 3. Pada saat itu saya sedang berkuliah di Manado, dan saya mengikuti salah satu KUR atau paduan suara di universitas tersebut. Saya mengikuti paduan suara agar melatih dan mengembangkan suara yang Tuhan berikan kepada saya untuk bekal saya nanti di pelayanan. Dan pada hari Jumat, saya dan teman-teman di paduan suara berencana untuk membeli suatu piano. Piano ini adalah digunakan untuk pelayanan ke depan kami. Dan kami berencana untuk membelinya pada hari Jumat pagi. Kami ada 3 orang dan 1 pelatih, sehingga total 4 orang. Sebelum kami berangkat seperti biasa, kami berdoa terlebih dahulu agar Tuhan bisa membantu kami menemukan piano yang pas, serta dapat menyertai kami sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Singkat cerita, kira-kira jam 2 siang, setelah kami melakukan perjalanan yang jauh dan akhirnya mendapatkan piano yang kami butuhkan, kami berencana untuk pulang kembali ke universitas kami. Dan jarak antara tempat kami membeli piano di kota Manado itu ke universitas kami yaitu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil jika lancar. Tetapi pada saat itu macet, sehingga kami hanya bisa menikmati perjalanan itu. Pukul 5 sore, kami sudah mulai panik di mobil karena seharusnya jam 6 sore kami harus melakukan peribadahan. Kami perlu mengantar pelatih kami juga. Dan kami berdoa, Tuhan tolonglah kami saat ini. Perlancarkanlah jalan ini supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, tepat waktu. Dan pada saat itu, detik demi detik, mobil demi mobil, satu persatu mulai jalan dengan lancar. Tetapi kami masih di sekitaran kota Manado karena macet. Dan masih ada 1 jam perjalanan yang kami perlu tempuh. Kebetulan pada saat itu saya adalah yang menyetir mobil, dan kami berempat mulai merasakan ketegangan karena harus ngebut mengejar waktu. Singkat cerita, ketika di separuh jalan, tibalah pukul jam 6 sehingga kami perlu berhenti untuk berdoa sejenak. Kami bersepakat untuk tidak ngebut karena merasa sudah cukup ibadah di mobil ini, tidak usahlah ke gereja malam ini. Kalau sampai tepat waktu baru kita ke gereja, dan itulah salahnya kami pada saat itu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan santai dan tibalah kami di rumah pelatih kami. Kami mengantarnya di suatu perumahan dekat universitas kami, dan kami sampai pukul 7 malam. Setelah berpisah dengan pelatih kami, tidak jauh dari rumahnya, ada jalan yang harus kami lewati untuk keluar dari perumahan itu. Dan disinilah cerita dimulai. Tidak ada lampu gelap gulita. Jalan itu gelap gulita, namun ada beberapa rumah di belakang yang melakukan ibadah, kira-kira 500 meter di belakang. Singkat cerita, saya membelokkan setir ke jalan itu. Saya dan teman-teman saya, yaitu tinggal kami bertiga, yang duduk di depan ada satu, dia pikir jalan itu aman. Saya juga berpikir seperti itu, walaupun berbatuan. Untuk menghindari batu yang besar, kami perlu ambil sisi jalan bagian kiri, di mana ada rumput dan tanah untuk meminimalisir kerusakan ban. Tetapi, ada hal menarik. Rumput yang saya anggap aman, ternyata ada lubang besar, seperti selokan besar. Kami tidak tahu, karena lampu mobil pun tidak melihat selokan itu. Tidak sampai di situ. Sebagian dari mobil bagian kiri mobil masuk ke dalam selokan tersebut dari depan sampai belakang, sehingga seperti miring ke kiri, dan ban depan bagian kanan agak terangkat.
Pada saat itu, kami bertiga panik. Ada teman satu cowok dan satu cewek. Gimana nih? Apalagi saya juga panik pada saat itu. Keringat dingin. Kami berdoa, Tuhan ini hari Sabat, ampuni kami. Kami sedang dalam perjalanan. Tetapi tidak seperti ini yang kami harapkan. Berapa lagi biaya yang harus kami tanggung untuk membayar mobil ini? Mobil ini juga sewa. Singkat cerita, dua teman saya bilang, oke, maksudnya segini aja deh. Ini kan mobil penggerak belakang. Kami akan bantu dorong dari belakang. Satu dari kami akan di bawah selokan untuk angkat yang sebisa mungkin. Dan yang satu di atas, di jalan. Yaitu untuk mendorong. Oke, saya akan gas keras supaya ini bisa keluar. Lalu saya berdoa sekali lagi sebelum saya tancap gas. Tuhan, tolong kali ini saja bantu kami agar kami tidak terhalang untuk melayani Engkau besok hari. Karena rencananya paduan suara kami akan melayani besoknya. Lalu saya menancap gas dan satu hal yang luar biasa adalah walaupun mobil itu keluar dari selokan dengan bunyi tabrakan yang luar biasa karena bagian belakang dan bagian bawah mobil itu menabrak batu yang ada di bawahnya. Tetapi Tuhan melindungi mobil ini juga. Tidak ada satupun yang penyok. Goresan pun di bawah setelah dicek tidak ada kerusakan. Dan hingga saat ini laporan masalah mobil dari tempat sewa juga tidak ada, luar biasa. Yang kami bertiga lihat waktu mobil itu miring, ada goresan. Dan pasti penyok di bawahnya karena ada tabrakan. Tetapi luar biasa, pengalaman kami tidak ada satupun goresan atau satupun yang penyok dari bagian mobil itu. Semua aman seperti awal mulanya. Dan puji Tuhan itu adalah suatu pengalaman bagi kami bertiga yang tidak pernah, khususnya saya tidak pernah lupakan. Dan menjadi pelajaran bagi saya bahwa kuasa doa itu luar biasa. Tuhan tidak tinggal diam ketika anak-anaknya sedang dalam masalah. Saya percaya, dan dimanapun kita berada, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Untuk mengingatkan bahwa doa itu tidak main-main. Doa itu memiliki kuasa. Saya sudah merasakan kuasa doa itu, dan saya yakin saudara-saudara juga memiliki pengalaman mengenai doa ini dengan Tuhan masing-masing. Satu hal yang saya selalu pegang adalah, setelah kejadian itu adalah, semua perlu action dalam diri kita untuk melakukan suatu perubahan. Sebab di dunia ini tidak ada yang instan. Mie instan saja juga perlu direbus dulu. Begitu juga kita perlu menjalani sebuah proses untuk menuju kematangan yang Tuhan persiapkan. Bagaimana kita menjalani proses itu? Dengan doa. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa-doa kita dengan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Untuk itu tetaplah mencari Tuhan melalui doa dalam menghadapi kehidupan ini, tantangan hidup ini, dan izinkanlah Tuhan berkarya dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.